wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih kepada kedua moderator dan kedua pemakalah. Moderator pertama Pak Usman, yang kedua Rifki, anak Rifki ya. Siapa? Kemudian pemakalah yang pertama Zulherma dan yang kedua Mai Sumiarti, Pak. Sumiarti ya, Sumiarti. Baiklah, yang pertama yang kita berkaitan dengan afektif ya. Afektif itu kan yang berkaitan dengan nilai. Tapi nilai di sini sebenarnya kan bukan ilmu yang berkenaan dengan nilai itu, tapi terapannya, prakteknya. Sebab memang seperti di makalah juga sudah disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu punya kepribadian yang agung. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar berada dalam akhlak yang terpuji, akhlak yang agung. Nah, dan akhlak yang agung ini itu dijadikan sebagai contoh tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maksud itu tadi ada muncul dalam kita menanamkan nilai-nilai kepada anak ini, kita mengacu kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW itu misalnya dalam surat Al-Imran ayat 159 itu kan disebutkan wabima rahmati minallahi lintalahum walaupun tafazan ghalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini syarat dengan nilai-nilai afektif itu. Ya, pertama lintalahum, ya, berlaku lemah lembut, ya, berlaku lemah lembut dalam sikap dan dalam ucapan. Ya. Kalau tadi di dalam sikap itu contohnya wala tamsi fil ardi maraha dalam surat Luqman itu ya. Nah, dalam ucapan itu kita dilarang berbicara keras yang tidak menentu. Inna angkarat aswat la sautul hamir. Nah, sesungguhnya si buruk-buruk suara itu adalah suara keledai, ya, melangking, ketek melangking. Itu suara keledai. Jadi ini kita fabima rahmati minallahi lintalahum, engkau bersikap lemah lembut, engkau itu Muhammad Rasulullah SAW. Bagaimana kalau tidak lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, keras pembawaan dan hati pun juga kasar, lam faddu min haulik, akibatnya lam faddu min haulik, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Kalau kita bicara tentang pendidikan pembelajaran di sekolah, itu anak itu akan lari. Lari itu mungkin tidak memperhatikan kita. Mota, saya dalam buku kelas, ini lain pola tanya. Itu kan lam faddu min haulik. Begitu juga jamaah, ya, di dalam pendidikan masyarakat, misalnya dalam penmas pendidikan masyarakat, itu akan menjauh. Akan menjauh. Artinya kita berbicara, mereka bicara pula. Atau mereka tidur. Gitu kan? Itu berarti lam faddu min haulik. Nah, kemudian sikap lainnya adalah kita fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ini juga afektif, fa'fu anhum. Maafkan dan berikan ampunan untuk mereka, mohonkan ampunan. Ya. Jadi kalau mereka bersalah kepada kita, kepada guru, kepada pendidik, maafkan. Kita sifat bermaaf, pemaaf, dan malah dimohonkan ampun untuk kesalahan mereka. Ini tentu mohonkan ampun kepada Allah. Kemudian wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu adalah
sikap yang paling bertawakal kepada Allah. Upaya-upaya tetap juga kita lakukan dalam pembelajaran ini, tapi tetap kita serahkan akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang sifatnya efektif yang memang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga terima kasih kita sampaikan kepada saudara-saudara tadi yang telah memberikan masukan-masukan yang tentunya ini bermanfaat untuk kita semua dan istimewa untuk saudara Zulherma untuk kesempurnaan dari makalahnya ini. Mungkin dalam Ihya Ulumuddin ya, itu kan Al-Ghazali telah berbicara tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai afektif ini. Walaupun dia tidak bicara tentang afektif itu, ya. Sebab afektif itu kan tidak bahasa Arab kan. Tapi itu adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan sikap, ya, dengan aplikasi daripada nilai-nilai yang ada di dalam kognitif itu. Nah, oleh sebab itu kita ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara tadi yang telah menyampaikan catat ini yang 9 dari pertanyaan dari beberapa yang menanya, seperti Tuti Alawiyah, kemudian Maksum, Dedi, Adi, Maksum, Tafiati, Nur, Isnando, Mardianti. Ya. Nah, memang masalah heredity ini kan memang hereditas atau heredity itu memang berpengaruh, jelas berpengaruh. Oleh sebab itu, kalau di dalam ajar Islam itu, heredity itu sangat diperhatikan dalam pemilihan jodoh kan. Tungkahul mar'atu li arba'atin itu. Li maliha, wali jamaliha, wali diniha, fasfar bizatiddin. Fasfar bizatiddin taribat yadaka. Ini memang berpengaruh hereditas atau heredity itu. Lalu kalau kita bicara tentang metode, tarikah atau metode. Tadi sudah disebutkan bahwa ada manhaj, ada tarikah, ada sabil. Ya. Jadi tarikah itu adalah jalan yang mengantarkan kita kepada tujuan. At-tariqah al-musilah ilal maksud. Cara yang menyampaikan kita, jalan yang menyampaikan kita pada tujuan. Tujuan pembelajaran itu apa? Yaitu anak itu paham dulu, paham. Anak itu paham. Anak itu mengerti apa yang kita sampaikan sehingga dia merupakan kognitif bagi mereka. Tapi tidak hanya itu, kita kan ketiga-tiganya itu. Mereka paham dengan ilmunya, kemudian berpengaruh kepada sikapnya, dapat mereka praktekkan kan gitu ya. Dapat mereka praktekkan. Ini kognitif, afektif dan psikomotorisnya itu. Nah, memang ketiga-tiganya itu sejalan. Sebab dikatakan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu memang harus sejalan antara kognitif, afektif, dan psikomotoris. Dan memang bagaimana cara untuk memapanya itu? Ini memang kalau kita lihat di dalam surat ku anfusakum, surat Al-Hujurat ya. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Berarti kita awali dengan diri kita sendiri. Tahrim ayat 6 Pak. Jadi At-Tahrim ya, surat At-Tahrim ayat 6 ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Surat At-Tahrim ayat 6 itu. Jadi ini perlu kita mulai dari diri kita sendiri. Berarti mulai dari guru. Ya. Wa ahlikum mengembang kepada keluarga. Tentu nanti kalau mengembang kepada keluarga, otomatis kepada masyarakat juga mengembang. Sebab masyarakat itu adalah kumpulan dari keluarga-keluarga dan individu-individu. Lalu tadi yang berhubungan sebelum saya lupa, ya, saya awali dulu dengan pertanyaan Kamenak ini ya.
Kenapa dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah. Dalam apa? Menurut para peneliti tidak hanya 50%, 70% itu kisah. 70% malah apa? Kisah. Kisah itu di dalam Al-Quran kan ada yang kisahnya itu al-waqi'iyah. Itu mungkin 90% kisah itu waqi'iyah. Al-kisah al-waqi'iyah. Kisah yang terjadi, artinya kisah yang faktual. Tidak ada yang di dalam itu kisah al-khayaliyah. Al-kisah al-khayaliyah, kisah-kisah imajinasi memang tidak ada sebenarnya. Ya, kalau ada pun nanti itu at-tamsiliyah, kisah dengan bahasa tamsil ya. Tapi juga sebenarnya waqi'iyah juga. Nah, oleh sebab itu, kenapa ini kisah ini muncul di dalam Al-Quran begitu banyak? Nah, harus kita garis bawahi, tidak ada kisah imajinasi, kisah al-khayaliyah tidak ada dalam Al-Quran. Nah, namun kisah itu di situ ada perspektif sejarah, ada perspektif pelajaran kita. Di dalam Al-Quran disebut laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ibrah. Jadi ini pelajarnya di situ. Ya, pelajarnya di situ ada kisah-kisah yang menarik. Kisah-kisah yang menarik contohnya kisah-kisah nabi, kisah para rasul, kisah Luqmanul Hakim yang ada di situ. Ada kisah yang tidak menarik, artinya kisah yang menyeramkan seperti Fir'aun, Namrud. Kemudian yang menarik juga Ashabul Kahfi ya. Itu adalah di situ ada pembelajaran sebenarnya. Ada pelajaran tadi disebut malah ada metode kisah kan, metode kisah. Jadi kenapa memang ibrah, sebab Al-Quran itu memang merupakan ibrah bagi kita. Dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Jadi laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Pada kisah-kisah mereka ada ibrah yang dapat ditangkap oleh orang-orang yang mempunyai pikiran. Orang yang dapat menggunakan pikirannya itu kan orang-orang yang menyatukan antara fikir dan zikir, zikir dan fikir. Disebutkan di dalam surat Al-Imran itu, ulil albab itu adalah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang-orang yang sudah zikir kepada Allah di saat berdiri, di saat duduk dan di saat berbaring, di saat membawa mobil juga zikir bisa. Tapi bukan zikirnya dengan apa yang disangkutkan di apa itu kan lambangnya itu ya. Tasbih. Tasbih digantung. Ya. Nah, itu tapi zikirnya itu adalah apanya itu kita ingatnya itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Az-zikru bil lisan, az-zikru bil qalb. Ya. Kita membuat mobil, az-zikrunya bil qalb mungkin ya. Nah, bisa juga kadang-kadang bil lisan. Ya, bil lisan. Kalau kita membawa mobil, kalau kita dibawa oleh mobil seperti pakai menak ini kan tidak membawa mobil ya. Nah, itu bisa dengan cara ya. Baik, jadi ini allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, bahkan di saat berbaring, tapi disejalankan dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, memikirkan tentang pencipta langit dan bumi dan segala isinya juga. Nah, sehingga nanti mengambil suatu konklusi. Ada konklusi di situ. Orang yang berakal itu tidak hanya sampai pada itu, tapi mengambil konklusi, kesimpulan. Apa kesimpulannya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, Engkau tidak sia-sia menciptakan ini semuanya. Bahkan yang tadi disebut oleh Pak Kemenak itu, yang sekecil dari nyamuk itu pun juga ada hikmahnya. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Yang sebesar langit pun tidak malu Allah membuat perumpamaan itu, bahkan yang lebih kecil daripada itu. Nah, seperti yang kita rasakan pandemi sekarang ini, itu ada hikmahnya. Yang antara hikmahnya, bagaimanapun kita menguasai teritorial, tapi kita tidak bisa menguasai yang sedikit, yang kecil itu tidak bisa kita menguasainya. Luar biasa. Menyadarkan kita akan kelemahan kita. Jadi menyadarkan kita akan kelemahan kita, menyadarkan kita betapa pentingnya kita
tahu siapa yang menciptakan. Nah, dan untuk apa kita diciptakan? Nah, inilah yang kita sebut dengan surat apa itu wa ma khalaqtul jinna azariyat ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan sedikit lagi yang berhubungan dengan metode. Tadi saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh pemakalah, bahwa metode itu kita tidak bisa terpaku, tidak boleh terpaku kepada satu metode. Ya, kita bisa membuat metode kombinasi. Ya. Misalnya kalau kita ambil tadi metode dakwah ya, sebenarnya metode dakwah itu juga metode pendidikan. Dakwah itu kan penmas, pendidikan masyarakat. Ya. Nah, jadi dakwah itu adalah bagian dari pendidikan. Jadi metode dakwah yang 3 itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu kan bil hikmah. Itu dapat dikombinasikan dengan berbagai metode sebenarnya. Yang hikmah itu kita menyampaikan argumen-argumen, begitu juga dengan menyampaikan kisah-kisah, mungkin juga tamsilan-tamsilan sambil kita berceramah. Jadi kan bisa berceramah masuk di situ kan. Jadi dapat dihimpun dengan hikmah itu. Wal mau'izatil hasanah, cerita-cerita yang menarik. Mau'izatil hasanah ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Abduh itu. Kenapa metode ini 3? Itu karena memang kata Abduh itu strata masyarakat itu kan 3. Ada grassroots, rakyat badarai bersawaknya, orang-orang kecil, ada middle ya, yang di tengah, ada yang tinggi. Nah, yang tinggi ini. Kalau yang menengah itu bil hikmah. Ya. Menengah ke atas yaitu bil hikmah. Ya. Menengah ke bawah itu dengan mau'izah asli. Orang yang atas itu dengan wajadilhum bilatihi ahsan itu. Nah, wajadilhum berdialog lah. Jadi wajadilhum berdebat mungkin artinya, tapi itu adalah dengan syarat bilatihi ahsan. Dengan cara yang baik. Apa dengan cara yang baik itu? Bitaqdimil adillati wal barahin. Dengan mengemukakan argumen-argumen dan keterangan-keterangan yang dapat diterima oleh orang secara ilmiah. Itu yang apa? Bitaqdimil adillati wal barahin. Tapi tidak boleh berdebat, mungkin berdebat dalam pengertian tidak menyampaikan apa mungkin yang dilarang oleh Rasul itu dia benar, tapi tidak bisa mengemukakan bahwa itu dia benar. Tidak bisa mengatakan memberikan bukti ia itu benar. Nah, itu kan. Nah, itu memang dilarang oleh Rasul itu. Dia benar, tapi tidak dapat mengatakan bahwa membuktikan dia itu benar. Argumennya tidak jelas bagi dia, hanya jalurnya nyobana kan. Nah, tapi yang disebut dalam ayat, tidak mungkin ayat itu bertentangan dengan Rasulullah SAW. Jadi yang apa? Yang dibolehkan itu billatihi ahsan, secara benar, secara baik, yaitu bitaqdimil adillati wal barahin. Ya. Nah, dengan mengemukakan argumen-argumen. Nah, dan memang di kalangan ahli kitab, bahkan juga di kalangan kita ini, itu harus kita kuliah ini kan ini dia, mujadalah ini dia, billati ahsan. Atau walaupun kita apakan bahasanya bahasa seminar kan, seminar, tapi kita juga mengemukakan argumen-argumen, argumen-argumen yang benar, ya, argumen-argumen yang rasional dan benar. Jadi ini tiga tingkatan masyarakat itu. Pertama masyarakat bawah, masyarakat menengah, dan masyarakat atas. Nah, masyarakat atas ini biasanya suka berdebat. Masyarakat menengah ini yang suka harus dia diterima dalil-dalil yang rasional, cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita yang juga rasional. Kemudian grassroots itu fokusnya kepada cerita-cerita yang menarik itu. Pak Prof. Baik ya. Nah, baik itu barangkali. Pak Prof. Ya silakan ya. Sedikit Pak Prof tentang yang metode hikmah, mu'izah dan mujadalah tadi Pak Prof. Ya. Kalau dilihat dari apanya kan memang 3 itu ya Pak Prof. Ya. Cuman ketika di dakwah ini di dakwah pula nih Pak Prof. Di dakwah sering dikaji itu bukan tingkatannya 3 katanya. Dari segi bahasa ini ada apa dulu pernah menyampaikan hanya 2.
hikmah dan mau'izah. Nah, gitu. Dan ketika mereka yang berdua itu tidak puas menggunakan berdebat, maka ditempuh dengan cara yang bantahlah mereka dengan bantahan yang lembut gitu Pak Prof. Jadi katanya dua saja metodenya di situ. Gimana tuh Pak Prof? Itu boleh juga kalau penjalan pikiran itu. Tapi ini sini dengan wawunya kan? Iya Pak Prof. Dengan huruf atapnya waw kan? Wajatil wah itu kan limut wakil jam'i ya. Nah, jadi itu kalau kita tidak udah sini bahasanya itu ya. Kecuali aw. Jam'i. Luar biasa. Menampakkan kepada ana wa kemena wa Rifki wa Usman itu bukan dua, itu bukan apa, tapi adalah 4 orang itu kan dengan waw itu kan waw limut wakil jam'i. Nah, itu jadi itu mungkin tinjauan lain lagi ya. Pak Usman. Tapi ada tinjauan yang kalau kita di sini tentu tinjauannya tinjauan bahasa kan, karena inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Tinjauan dakwah Pak. Tinjauan dakwah itu. Silakan Bu Asnah ya. Pak Prof, ada satu lagi Pak Prof. Silakan ya. Yang pertama tadi Pak Prof yang makalah Bu Zulherma tadi. Tentang afektif itu. Afektif dalam Al-Qur'an itu kira-kira konsepnya sama nggak dengan akhlak dalam Islam itu Pak Prof? Karena sering kita lihat ini misalnya dulu misalnya kayak di kampung-kampung. Misalnya ketika sedang makan anak minum, diambil dengan tangan kanan, itu langsung dipukul tangannya, tidak beretika katanya. Nah, masa tangan kanan laku muah dipakai tangan kanan. Jadi disuruh ambil dengan tangan kiri. Nah, secara akhlak itu kan kena, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi secara etika itu yang diajarkan gitu Pak Prof. Itu gimana tuh Pak Prof? Jadi ini kalau etika itu kan universal ya. Akhlak itu memang apa? Kalau kita lihat itu kan secara umum dulu kan penggunaan tangan kanan kan ini kan ya disuruh oleh memulai sesuatu dengan tangan kanan kan, tidak bilamin itu kan, mulai dengan tangan kanan. Jadi ini itu termasuk kemaslahatan ya. Nah, sebab di satu pihak kita disuruh untuk berakhlak, di pihak yang lain disuruh kita untuk kebersihan itu kan. Di saat itu tentu yang mana yang itu kan. Nah, jadi itu kembali kepada kebiasaan. Ya misalnya kita makan celebong-celebong tangan kanannya ini, makan dengan itu pula nanti gelasnya itu dipegang kan, kan mungkin di situ mungkin, tapi tidak bertentangan itu sebenarnya Pak Usman. Kalau di Makkah orang makan kurma, enggak pasti lemak Pak Usman. Ya kadang gini orang makan sampai tagak pakai itu secara etika aman itu Pak. Bicara akhlak kan Etika itu kan kebiasaan suatu daerah. Iya. Pak, ya silakan Pak Bu Masuk. Hasnah ya. Begini kalau terbalik tadi Bapak, kalau akhlak sebetulnya yang universal, Pak. Ya, oke ya. Etika baru lokal. Etika itu adalah kebiasaan berasal tertentu. dari manusia gitu. Sedangkan akhlak berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, yang dikatakan oleh Pak Usman itu adalah etika. Etika itu boleh saja etika satu daerah ke daerah yang lain itu berbeda-beda. Misalnya sendawa. Nah, kalau kita siap makan itu kalau di Minang itu kurang tarati, tapi kalau di Arab itu penghargaan karena yang dijamu makan itu adalah menikmati apa yang dihidangkan begitu. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Pak M. Sekian Pak, Assalamualaikum. Ambo pernah berkuah di Masjid Madinah, Pak Prof. Ambo ambil galeh ko tangan kidanya lapuk tangan boda ada para habib tuh. Haram. Mamnu. Jadi ambil galeh itu manjut tangan kanan di Saudi itu. Tapi jangan kan tidak dapat bercelomong kan? Tangan kanan tidak bercelomong loh. Nah itu mungkin etika. Iya, etika. Iya. Silakan Pak Maksum ya. Iya.
Tadi sudah ada klasifikasi masyarakat, tapi kita melihat di Al-Quran itu ada juga yang menyebut ada metode istidraj. Istidraj ya. Iya, istidraj. Jadi kira-kira klaster yang sangat tinggi bandelnya itu tidak lagi mujadalah. Bagaimana itu kira-kira, Pak? Jadi ini istidraj itu mungkin masuknya kepada punishment ya. Masuknya kepada punishment tarhib dan tarhib ya. Tarhib dan tarhib ya. Istidraj. Ya. Jadi istidraj itu bagian akhir daripada tarhib itu ya. Tarhib ya. Jadi diperbiarkan dulu ya, begitu membandel ya biasalah terserang lagi kan supaya. Jadi model pembiaran ya, tapi ujungnya menjatuhkan gitu. Ya, itu kan pada akhir sekali itu ya. Pada akhir sekali. Wajibnya ditunda Pak Masuk. Mas sekarang barangkali masalah tarhib dan tarhib ini itu kita kadang-kadang melihat hukuman itu secara fisik saja kan, sehingga muncullah KDRT itu kan, atau anak ya, perlindungan anak ya, kena oleh kekerasan terhadap anak ya. Tapi sebenarnya seperti tadi juga sudah disampaikan oleh pemakalah sebenarnya bahwa punishment itu bisa dengan tidak menyinggung secara fisik ya. Misalnya tadi sehingga punishment itu harus edukatif ya. Harus sifatnya edukatif. Nah, misalnya disuruh anak misalnya untuk kamu harus kalau dia belum hafal satu ayat misalnya belum hafal satu ayat dulu. Hafalnya ayat ini di luar dulu misalnya kan. Itu jadi, kan edukatif sifatnya. Kira-kira Pak Prof yang tadi itu penerapannya ini kan kita di dalam kehidupan sehari kan sering kewalahan ini dalam mendidik umpamanya. Ya. Jadi akhirnya sampai biar aja lagi. Jadi apakah itu sudah istidraj itu atau bagaimana? Jadi ini mempraktekkan istidraj ini dalam klaster yang bagaimana? Sebenarnya kalau istidraj itu kan dari Tuhan sebenarnya ya. Tidak ada yang dari istidraj itu kan dari Tuhan ya. Tapi kita ini faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, berbagai upaya kita lakukan. Itu sebenarnya kita istidraj itu ya sebenarnya kita berserahkan saya kepada Tuhan. Jadi kita kembali kepada Tuhan, kita tidak boleh melakukan istidraj kan. Istidraj itu kan dari Tuhan, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ya. Diberikannya diberikannya harta yang berlimpah, kemudian harta pula yang membawanya nanti sengsara misalnya. Tapi kalau kita melalui dulu proses-proses itu, kemudian baru bertawakal kita. Jadi putus asa enak boleh ya. Iya. Saya enggak boleh. Enggak boleh Pak Maksum. Enggak boleh. Jadi enggak satu metode sanksi yang bisa dipakai oleh manusia gitu. Hanya khusus metode Tuhan. Metode Tuhan untuk menyadarkan hambanya ya. Menyadarkan hambanya. Terima kasih Pak Bro. Baik. Jadi barangkali itu sesuai dengan komitmen awal kita dengan Pak Kemenak tadi. Alhamdulillah. Saya kembalikan kepada moderator, tapi jangan lupa nanti screenshotnya dibuat ya. Iya Pak. Dan absen-absennya itu juga sebagai laporan ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Luar biasa pertemuan kita pada hari ini, dan saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua, dan juga kepada Pak Prof yang telah memberikan kajian mendalam kepada kita semua. Dan juga mari kita tutup sesi ini dengan sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Yo dalam di Bengkale itu di Yo dalam 1, 2, 3